Selamat datang di podcast kami dari mahasiswa KKN Relawan COVID-19 di Desa Kelurahan Air Putih. Nah, sekarang kita lagi di salah satu puskesmas Simpang Baru yang menangani 3 kelurahan. Kelurahan Air Putih, Bina Widya, dan Kelurahan Simpang Baru. Kita sekarang bakal bahas tuntas tentang COVID-19 ini bersama salah satu dokter dari puskesmas ini. Ada Dokter Susi. Silakan Dok, diperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Susi Andriani dari Puskesmas Simpang Baru. Kegiatan dokter belakangan ini gimana Dok setelah COVID ini ada? Ya, kalau di Puskesmas tentunya kita dengan sesuatu yang sangat baru ya. Mulai dari Maret ya, mulai dari awal Maret semenjak ditemukannya kasus COVID di Indonesia. Nah, kita mulai dengan protokol kesehatan. Kita mulai memakai APD yang tidak seperti biasanya. Mungkin biasanya kita hanya pakai masker, tapi pada saat ini dengan pelayanan yang baru, dengan standar yang baru, kita memakai APD. Ya, biasanya kita pakai gaun ya, gaun yang kita pakainya yang ini. Gaun bedah, ya, standar bedah. Kemudian kita pakai face shield. Iya, face shield. Nah, itu memang menjadi pakaian kita sekarang sehari-hari. Mungkin sampai pandemi ini berakhir. Untuk mencegah COVID ini ya, Bu? Iya, untuk mencegah penularan dan tertular. Ngomong-ngomong tentang COVID ini sebenarnya sebuah penyakit atau apa nih, Bu? COVID ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus, ya, coronavirus, ya. Coronavirus ini adalah jenis yang baru, ya, jenis baru yang dinamakan sekarang adalah SARS-CoV-2. Artinya dia seperti yang lalu, penyebabnya sama dengan SARS, ya, wabah yang sebelumnya, tapi dalam jenis yang bentuk yang lebih strain yang berbeda, gitu, ya. Jadi ini adalah virus, bukan bakteri, ya. Kalau bakteri dia berkembang tidak butuh media, kalau virus dia berkembang butuh media. Itu bedanya dengan bakteri. Nah, kalau medianya itu apa? Itulah tadi. Dia menular melalui droplet, ya, percikan. Droplet itu percikan yang mengandung virus pada orang yang sakit, yang terinfeksi. Nah, itulah yang akan menularkan. Pada saat dia batuk, ya, kemudian kita berjarak dekat, kurang dari 1 meter. Nah, disitulah dia akan terjadi penularan. Tidak pakai masker, ya, tidak ada pelindung. Nah, itulah dia menularkan dropletnya itu. Nah, itu yang virus ini dia butuh media untuk hidup. Medianya itu makhluk hidup gitu ya? Iya. Kalau misalkan di benda mati dia masih bisa bertahan? Dia bertahan tergantung permukaan. Tergantung permukaan dia akan bertahan. Kalau dia seperti di kayu mungkin 24 jam, ya. Masing-masing permukaan benda dia akan paling lama bertahannya itu 3 hari. Tapi dia nggak bisa bermutasi gitu ya? Tidak bisa bermutasi. Harus di makhluk hidup gitu? Iya. Terus penularannya memang hanya dari droplet aja atau ada media lain sebagai penularan gitu? Itu tadi kalau yang secara langsung, penularannya kan ada 2. Yang pertama secara langsung itu tadi droplet. Dari droplet. Ya, dari droplet, percikan. Dan kemudian secara tidak langsung dari permukaan. Permukaan artinya benda-benda yang pada saat itu dia bersin, batuk, tidak memakai etika yang benar, mungkin dia menutup hidungnya dengan tangan, ya. Jadi kemudian tangannya memegang sesuatu benda. Nah, di sana akan ada virusnya menempel. Virusnya tertinggal. Tertinggal di situ. Nah, pada saat kita menyentuh, orang yang lain datang menyentuh benda ini, kemudian kita menyentuh wajah, ya, dia masuk melalui mata, hidung, dan mulut tanpa mencuci tangan. Artinya disitulah terjadinya penularan. Jalan masuk virusnya berarti dari mata, hidung, dan mulut gitu? Iya. Nah, artinya dia sama dengan virus-virus yang lain, virus khususnya untuk yang menyerang pernafasan, biasanya penyebarannya seperti itu. Nah, sebenarnya bakteri, virus atau apapun itu yang paling penting adalah tangan.
banyak penularan melalui tangan, ya. Nah, makanya kita memang menganjurkan adalah mencuci tangan, pakai sabun. Nah, kan kita tahu penularannya seperti itu. Artinya, kalau kita tahu penularannya adalah dengan kita memegang benda, kemudian menyentuh wajah. Nah, yang harus kita mencegahnya, yang kita hilangkan yang di tangan kita ini. Makanya yang paling penting adalah mencuci tangan. Mencuci tangan itu bukan hanya dengan air, tapi dengan sabun. Karena membran dari virus itu sendiri adalah lemak. Nah, dia akan lisis ya dengan sabun yang bersifat emulsifier itu, atau dengan alkohol, dengan pelarut organik alkohol. Tapi syaratnya dia harus kontak. Artinya kita harus mencuci atau mengelap, bukan menyemprot. Ya, lebih efektif kita mencuci karena kontak dengan waktu tertentu dengan sabun atau dengan alkohol, virus itu akan lisis, membrannya hancur. Setelah virusnya hancur. Kenapa dengan air mengalir? Nah, setelah kita mencuci dengan sabun, dengan 6 langkah cuci tangan yang benar, nah, virus yang sudah lisis tadi selama 20 detik minimal, nah, itu kita cuci dengan air mengalir, sisa-sisa virus itu akan berjatuhan. Kita harapkan memang sisa virus di tangan kita tidak ada, maka kita boleh menyentuh, mungkin menyentuh hidung, kebiasaan kita, atau menyentuh wajah, ya. Nah, itu makanya dari dulu memang yang selalu kita gaungkan di puskesmas, ke masyarakat, CTPS, cuci tangan pakai sabun. Semua kuman pun begitu. Penularan E. coli melalui cuci tangan pakai sabun, kalau tidak akan tertular, ya, tidak akan menyebabkan diare. Nah, seperti itu. Kalau orang-orang yang sudah terkontaminasi misalnya, dia mungkin lalai, nggak lupa cuci tangan atau pakai hand sanitizer atau terkontak sama orang, bisa nggak sih dok dilihat gejalanya gitu, gejala-gejala orang yang terkontaminasi COVID ini? Nah, kalau pada tahap awal dia ada masa inkubasinya namanya. Masa inkubasi itu masa dari masuknya virus sampai timbul gejala. Biasanya 5-6 hari, yang paling panjang adalah 14 hari. Ya. Nah, pada saat awal itu tidak akan ada gejala. Tidak ada gejala, tergantung dari daya tahan tubuh. Sistem. Ya. Berapa banyak virus yang masuk, kemudian tergantung daya tahan tubuh dari manusia yang dimasuki, dari hostnya itu sendiri, ya. Nah, pada orang yang sistem imunnya bagus, itu tidak akan ada gejala. Itulah yang kita kenal dulu dengan nama, kalau setelah pemeriksaan dia positif tapi tidak ada gejala, dia orang tanpa gejala. Tapi sekarang kan istilah itu sudah dirubah lagi, ya, sudah diganti lagi, tidak ada lagi ODP, PDP dan OTG. Nah, karena tidak ada gejala itulah makanya kita tidak tahu siapa yang terkena. Oh, ini teman dekat saya, ya, saya tahu dia kemana gitu ya, pasti dia aman kok. Nah, aman aja kita dekat-dekatan gitu ya, atau cerita-cerita tanpa pakai masker gitu kan. Nah, kita tidak tahu sekarang siapa yang tertular, siapa yang menularkan. Nah, itu tadi, ya, karena tidak ada gejala. Nah, pada umumnya yang menimbulkan gejala, ya, dia kan ada yang tidak tanpa gejala dan yang menimbulkan gejala. Yang paling sering adalah demam, batuk, sakit tenggorokan, ya, pilek, sakit tenggorokan. Nah, bisa juga dengan diare, ya, malah kasus terbaru hanya mual, ya, nyeri perut. Nah, ternyata setelah diperiksa ada gejala positif, ya, dia hanya mual, sakit perut, nah, diare gitu, ya. Nah, kemudian mata merah juga ada salah satu gejala dari COVID ini. Bicara tentang orang-orang yang terkontaminasi tapi nggak ada gejala, dok.
sekarang kan adaptasi kebiasaan baru nih. Iya. Masuk ke mall atau masuk ke tempat publik itu diperiksa suhu gitu kan. Iya. Kalau misalkan dia nggak ada gejala, berarti gejala termalnya juga nggak terdeteksi gitu ya? Tidak. Berarti itu masih kurang efektif dong? Iya. Makanya pemeriksaan suhu itu kan sebenarnya hanya screening ya. Screening, pemeriksaan suhu, kemudian kita boleh kemana-mana ya. Tapi yang penting adalah protokol kesehatan. Karena orang tanpa gejala tidak ada gejala sama sekali. Dia seperti biasa bebas kemana-mana ya. Karena dia tidak tahu bahwa dia membawa virus. Nah, kita pun tidak tahu apakah kita sekarang membawa virus kalau kita tidak melakukan tes ya PCR. Karena rapid test itu sudah tidak direkomendasikan WHO lagi untuk diagnostik. Itu hanya dipakai untuk kebutuhan epidemiologi ya, untuk melihat kecenderungan di masyarakat. Kenapa tidak dipakai? Karena di rapid test ini tidak spesifik untuk virus coronavirus. Nah, orang dengan batuk pilek juga akan positif, tapi setelah di swab bisa jadi negatif gitu ya. Nah, kemudian kalau memang dia positif setelah di swab, itu artinya dia sudah pada tingkat yang lanjut, sudah bergejala. Terlambat kita mendiagnosisnya gitu. Maka tidak dianjurkan lagi untuk diagnosis, hanya untuk kebutuhan penyelidikan epidemiologi ya. Nah, untuk itu makanya karena kita tidak tahu siapa yang membawa virus. Nah, salah satunya memang di setiap tempat umum kan kita harus protokol kesehatan. Pakai masker dengan benar. Nah, sebenarnya sekarang masyarakat mengubah perilaku kan susah. Nah, sekarang sudah terjadi perilaku yang ke arah yang baik, sudah mau mencuci tangan, ya. Nah, mungkin ada yang belum benar, tapi sudah banyak yang benar. Kemudian memakai masker, semua sudah berusaha memakai masker. Tapi cara memakainya mungkin yang menyebabkan itu tidak benar, terjadi penularan. Ya, masker dipakai harus menutupi hidung sampai ke bawah dagu. Masker dipakai selama kita di luar rumah, berkontak dengan orang lain, ya. Nah, kalau kita mau makan, masker tidak diturunkan ke dagu. Karena di sini ini kan terpapar, ya. Terpapar, kalau kita turunkan, nah kuman-kuman atau virus yang ada di sini pas kita naikkan masuk ke dalam terhirup gitu ya. Kalau memang kita mau makan, ada keperluan untuk melepas masker, lepas saja. Lepaskan dengan benar kan. Nah, kesalahannya di situ. Sekarang semua masyarakat sudah mulai memakai masker. Tidak harus masker bedah ya. Nah, kalau sekarang yang datang ke puskesmas, alhamdulillah sudah semua pakai masker. Cuman benarnya yang belum semua. Nah, kadang mau berbicara justru dibuka. Itu salah. Kita mau berbicara itu harus dibenarkan pakai maskernya supaya tidak terjadi penularan. Karena kita tidak tahu apakah kita membawa virus atau lawan bicara kita membawa virus. Artinya menjaga diri kita masing-masing, ya. Benar-benar harus perilaku masyarakat. Iya, perilaku. Merubah perilaku tidak mudah. Cuci tangan pakai sabun itu sudah berapa puluh tahun, sudah puluhan tahun yang lalu kita gaungkan. Malah sekarang kita mungkin anak sekolah lebih pintar daripada anak SD lebih pintar daripada bapaknya mencuci tangan pakai sabun, karena kita sudah masuk ke sekolah-sekolah bagaimana cara cuci tangan pakai sabun. Udah sosialisasi. Nah, sudah cuci tangan pakai sabun, tapi waktunya yang apa? Gini-gini aja. Nah, itu kan salah. Jadi waktunya paling sedikit 20 detik. Makin lama makin bagus. Kontak yang lama akan melisiskan virusnya gitu ya. Menarik sih, Bu. Kalau kita kan tadi bahas tentang masyarakat, perilaku masyarakat gitu kan, Bu. Sekarang karena media massa makin maju gitu, banyak berita-berita palsu gitu, dan masyarakat kita cenderung jadinya ada yang percaya dengan mudah gitu dengan berita-berita palsu, dan banyak juga berita-berita yang simpang siur gitu, Bu. Jadi
masyarakat kita jadi nggak percaya lagi nih sama COVID sampai Iya. mereka tidak menghiraukan protokol kesehatan lagi. Iya. Gimana sih Dok upaya kita gitu? Ya sebenarnya ini adalah sesuatu yang tidak baru sebenarnya. Semua penyakit dengan pencegahan yang selalu kita gaungkan, maka akan ada beberapa orang yang tidak peduli dan ada beberapa orang yang peduli. Nah, apalagi pada saat sosial media yang mudah diakses, semua berita mudah diakses, maka semua akan menyerap masyarakat itu dengan pola pikir mereka masing-masing. Tugas kita sebagai tenaga kesehatan adalah, apalagi kita di puskesmas ya, adalah mengedukasi masyarakat. Nah, mengedukasi itu tidak mudah. Mengedukasi masyarakat, banyak yang tidak percaya, pasti banyak, ya. Apalagi sekarang mempengaruhi sosial ekonomi. Mereka kalau disuruh tinggal di rumah mau makan apa, ya kan? Nah, mau keluar sebagian ada yang patuh, sebagian ada yang tidak, ya. Nah, disitulah mungkin kita tugas kita, bahwa setiap saat kita selalu mengedukasi masyarakat melalui media brosur. Mungkin masyarakat akan malas membacanya, ya. Tapi percayalah, dari 10 orang akan ada 1 orang yang membaca. Tidak apa-apa, ya. Akan ada 1 orang yang membaca walaupun belum mengerti. Nah, kemudian yang kedua, kita turun ke masyarakat melalui mobile broadcast. Itu dari dalam mobil kita memberikan penyuluhan, ya, berkeliling di perumahan, kemudian di pasar, ya. Nah, itu tugas kita. Walaupun biarlah seperti iklan di TV, ya. Pas iklan orang pergi kemana-mana, nanti datang film orang nggak tahu apa lagi. Pas iklan nggak diperhatikan, tapi mereka mendengar, ya. Tapi mereka mendengar. Dari 10 poin yang kita berikan, biarlah mereka menyerapnya cuma 2, pasti ada yang menyerap. Dan akhirnya kemudian strategi kita sekarang, dari dulu memang kita pakai kader, kader kesehatan kita ada yang mungkin lebih dekat ke masyarakat sekitarnya, itu juga memberikan motivasi kepada masyarakat, memberikan penerangan. Dan kemudian lintas sektoral kita dengan camat, ya, dengan pemerintahan daerah sampai terkecil, Bapak RT yang paling penting, ya, yang dekat sekali dengan masyarakatnya. Nah, biasanya kita adakan pertemuan selalu, kita adakan penyuluhan COVID dengan mengundang tokoh masyarakat yang dipercaya dan juga Karang Taruna, ya, pemudanya itu yang penting, seperti adik-adik ini kan. Nah, satu aja yang terpengaruh, bukan terpengaruh namanya, artinya mereka mengerti, mereka melaksanakan. Nah, otomatis teman dekatnya juga akan dipengaruhi, gitu. Dari dulu memang kita tidak bisa mengharapkan bahwa 100% masyarakat akan mengerti, ya. Tapi secara perlahan kita aja jangan bosan. Kalau kita sudah bosan, siapa lagi yang akan mengedukasi masyarakat? Gitu. Rumit ya? Rumit memang. Namanya pandemi, dari sejak zaman dahulu kala, udah berapa kali pandemi, memang pementasannya tidak sebentar, lama memang. Ya, ini aja udah berapa bulan. Kita perlu menyadari masyarakat kalau pemutusan rantai ini adalah tanggung jawab kita sama-sama. Gitu. Iya. Selamatkan dulu keluarga kita, ya. Kalau maksudnya kita tidak bisa memberikan orang lain gitu ya, susah mengajak keluarga kita dulu, anak-anak di rumah, ya kan. Nah, jangan dulu membawa anak-anak ke mall. Mall itu tidak akan kemana, ya kan. Nah, bersabar dulu. Mungkin orang tua yang perlu bekerja memang harus bekerja, tapi patuhi protokol kesehatan. Pulang dari bekerja, patuhi protokol sampai di rumah.
sepatu jangan dibawa ke dalam, ya. Barang-barang yang kita bawa dari luar harus kita bersihkan dengan desinfektan atau alkohol, kita bersihkan. Nah, mandi, ya. Kita pulang dari luar, semua pakaian itu harus dicuci. Langsung dicuci, tidak digantung. Karena digantung akan menyebabkan penularan lagi, karena dia ada di pakaian. Nah, semua yang kita bawa dari luar itu harus didesinfeksi dulu, baru kita masuk dan berhubungan dengan keluarga di dalam rumah. Benar-benar harus bersih-bersih ya? Iya, karena kan nggak tahu kita dari pasar atau bekerjanya berhubungan dengan orang lain, ya. Nah, itu yang kita tidak tahu. Insya Allah kalau kita mematuhi protokol kesehatan, kita bisa memutusnya bersama-sama. Biar kita nggak terkurung lagi di dalam rumah, gitu ya. Anak-anak yang kasihan kan. Agak sedikit lebih ribet sih kedengarannya untuk melakukan protokol kesehatan secara keseluruhan. Dan mungkin itu juga yang membuat masyarakat kita jadi capek dan malas gitu. Kalau misalkan masyarakat kita udah kayak gitu, berarti angka grafiknya bakal naik gitu kan, Bang. Ya. Nah, sebenarnya COVID ini beritanya itu udah banyak, ada yang sembuh gitu. Sebenarnya penyembuhan COVID ini gimana sih, Dok? Kalau dia penyakit karena virus, itu yang penting adalah daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus, yang baik. Nah, itu yang akan menyebabkan tingkat keparahan berkurang, kemudian juga bisa tanpa adanya gejala, tanpa adanya kesakitan walaupun ada membawa virus gitu. Jadi yang penting adalah daya tahan tubuh. Nah, perhatikan gizi, makanan, ya, kemudian olahraga, ya, karena dengan bergerak, ya, metabolisme akan semakin bagus, ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Mungkin pada saat sekarang kita perlu tambahan vitamin, gitu ya, untuk apalagi untuk yang berusia lanjut. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah bayi, anak-anak usia lanjut dan yang mempunyai penyakit, sudah punya diabetes, hipertensi, itu adalah perhatian khusus, ya. Sebaiknya kalau keluar rumah juga memakai masker bedah supaya lebih terlindungi, gitu ya. Sekian teman-teman, semoga bisa jadi pembelajaran dan teman-teman bisa mengambil hikmahnya juga. Kita harus tetap jalanin protokol kesehatan meskipun sudah adaptasi kebiasaan baru. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.